Halo teman-teman, balik lagi di channel Ngovi ID. Di edisi kali ini, aku akan menceritakan alur film anime Jepang berjudul Kimi no Na wa. Film ini masuk dalam daftar anime terbaik karena visual gambar yang disuguhkan dan jalan cerita yang sangat menarik. Mungkin kalian sudah pernah menonton film ini. Jika belum, jangan di-skip dan mari kita mulai. Film dibuka dengan narasi dari kedua karakter utama bernama Taki dan Mitsuha. Di dalam narasi itu terdengar mereka seperti merasakan ada hal yang mengganjal tentang masa lalunya. Adegan mundur ke beberapa tahun ke belakang saat karakter perempuan yang bernama Mitsuha bangun dari tidurnya dan merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Saat sarapan pagi dengan nenek dan adiknya, ia melihat berita tentang komet yang akan melintasi bumi sekali dalam 1200 tahun. Dan diberitakan komet tersebut tidak berbahaya bagi penduduk bumi. Di sekolah, Mitsuha melihat catatan aneh di buku tulisnya, dan diberitahukan oleh temannya bahwa beberapa hari yang lalu dia terlihat sangat aneh, tidak seperti biasanya, dan Mitsuha sendiri tidak mengingat hal tersebut. Malam harinya, Mitsuha diajari merajut oleh neneknya, dan di malam itu juga Mitsuha dan adiknya mementaskan tarian di sebuah pendopo kuil. Sepulang dari kuil, Mitsuha berteriak ke arah danau, menginginkan di kehidupan selanjutnya dia menjadi laki-laki saja. Pagi hari, saat Taki bangun di kamarnya, Taki bertingkah cukup aneh, sama halnya dengan Mitsuha di awal film. Ayah Taki melihat ada yang aneh dengannya. Terlihat, Taki bertingkah kemayu layaknya seorang perempuan. Di sekolah pun, teman-teman Taki juga melihat ada yang aneh dengannya. Saat makan siang di kafe bersama teman-temannya, Taki terlihat kaget saat diberitahu kalau dia bekerja di kafe tersebut. Adegan berlanjut di momen-momen Taki kewalahan bekerja sebagai pelayan di kafe tersebut, seolah dia tidak pernah melakukan semua pekerjaan itu. Sepulang ke rumah, Taki merasa hari ini sangat melelahkan, dan dia mengucapkan kalau ini tuh merupakan mimpi yang realistis. Sebelum pergi tidur, Taki mencatat aktivitasnya hari ini di handphone dan menuliskan nama Mitsuha di telapak tangannya. Adegan berlanjut saat pagi hari di sekolah. Taki terlihat terkejut dengan apa yang diceritakan teman-temannya tentang kejadian kemarin. Di sini karakternya juga berubah menjadi layaknya seorang laki-laki. Saat masuk kerja di kafe tempatnya bekerja, teman-temannya pun marah dengannya akibat hal yang kemarin malam dilakukannya. Tetapi, Taki sendiri merasa tidak melakukan apapun. Di adegan selanjutnya, tampak Mitsuha bangun di kamarnya dan kaget melihat banyak coretan di tangannya. Saat masuk sekolah pun, Mitsuha bingung dengan tingkah-tingkah temannya yang seolah takut dengannya. Setelah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Mitsuha dan Taki akhirnya mengetahui bahwa beberapa hari ini mereka bertukar tubuh dan tempat. Mitsuha sadar kalau dia berpindah ke tubuh pria yang bernama Taki yang tinggal dan bersekolah di Tokyo. Taki juga menyadari bahwa dia bertukar tubuh dengan perempuan yang tinggal di sebuah desa, dan pertukaran terjadi di saat mereka tidur tanpa tahu apa penyebabnya. Menyadari pertukaran tubuh tersebut, mereka membuat kesepakatan untuk saling melindungi gaya hidup masing-masing. Dengan menuliskan catatan di dalam handphone
dan bersama-sama mencari tahu apa penyebab pertukaran tubuh ini dapat terjadi. Singkat cerita, Mitsuha bangun di pagi hari. Entah ini Mitsuha asli atau Taki yang berada di dalamnya, kita pun tidak tahu. Mitsuha dan adiknya diajak nenek ke suatu kuil bernama Kuil Dewa Miyamizu di dalam sebuah kawah. Di sana, Mitsuha diberikan sebuah kendi kecil yang isinya berupa sake dengan nama Kuchi Kami Sake. Oleh nenek, Mitsuha disuruh untuk memasukkan sake tersebut ke dalam kuil. Di saat jalan pulang dari kuil, adegan seketika berubah saat Taki tiba-tiba terbangun. Kali ini, Taki terbangun di tubuh aslinya. Dan kaget saat melihat handphone ternyata dia ada janji untuk kencan dengan Okudera. Yang janji tersebut ternyata dibuat oleh Mitsuha saat merasuki tubuh Taki kemarin. Dengan terburu-buru, Taki bergegas pergi untuk memenuhi janji kencan tersebut. Dan ternyata terungkap kalau Taki sendiri menyukai sosok Okudera. Singkat cerita, Taki yang jago menggambar pun dengan ingatan yang dimilikinya mencoba membuat sketsa desa Mitsuha. Bermodalkan ingatannya saat dia bertukar dengan tubuh Mitsuha. Bersama temannya, Taki pergi untuk mencari di manakah lokasi desa Mitsuha tersebut. Sampai suatu ketika, Taki menemukan informasi dari pemilik restoran tempat dia singgah bahwa sketsa desa yang dibawanya itu bernama Desa Itomori. Mendengar nama Itomori, teman-teman Taki kaget. Karena Itomori sendiri merupakan desa yang terkena jatuhan serpihan meteor. Di sini kita sebagai penonton cukup terkejut pastinya, karena ternyata selama ini kedua karakter ini berpindah tubuh tapi tidak dalam garis waktu yang sama. Di timeline kehidupan Taki, dia menjalani hidup saat meteor sudah melintas. Sedangkan di kehidupan Mitsuha, dia menjalani hidup sebelum meteor melintas. Di sini saya simpulkan bahwa Taki berpindah tubuh ke Mitsuha dan kembali ke masa lalu, sedangkan Mitsuha masuk ke tubuh Taki dan datang ke masa depan. Sesampai di desa Itomori, Taki kaget saat melihat desa sudah hancur lebur karena kejatuhan serpihan meteor 3 tahun lalu. Taki terlihat sangat kebingungan akan semua hal ini. Terlebih, saat dia melihat semua catatan yang ditulis Mitsuha di handphone tiba-tiba menghilang. Kembali ke kota, Taki datang ke perpustakaan kota untuk melihat rekam jejak kejadian yang menimpa desa Itomori. Di situ Taki melihat bahwa benar desa Itomori sudah hancur karena meteor 3 tahun lalu. Dan juga jelas tercatat nama Mitsuha di dalam daftar nama korban jiwa. Pagi harinya Taki meninggalkan teman-temannya di hotel dan pergi sendirian ke kawah gunung tempat kuil Dewa Miyamizu. Melihat di sana beneran ada kuil dan di dalamnya juga beneran ada kendi sake, Taki yakin kalau yang dialaminya ini semua bukan hanya mimpi. Di kuil, Taki meminum isi kendi tersebut dan berdoa untuk diberikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa bertukar tubuh dengan Mitsuha. Doa tersebut terjawab. Adegan berlanjut saat Mitsuha terbangun dan ternyata itu adalah jiwa Taki yang berada di dalamnya. Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha pun membuat rencana untuk mengevakuasi desa Itomori karena tepat nanti malam desa tersebut akan kejatuhan meteor.
Ingat bahwa tubuhnya sedang berada di kuil, Taki yang ada di dalam tubuh Mitsuha pergi ke kuil di kawah gunung. Adegan berlanjut saat Mitsuha yang berada di tubuh Taki terbangun di dalam kuil. Dia bingung apa yang dilakukan Taki di sini. Keluar dan melihat sekitar, Mitsuha kaget melihat desa Itomori yang hancur. Keduanya yang sedang bertukar tubuh pun bertemu di kawah gunung. Cukup aneh memang, karena sejatinya mereka ini berbeda timeline, tapi berkat keajaiban, mereka berdua dapat bertemu di momen itu. Pertemuan berakhir saat Mitsuha ingin menulis namanya di tangan Taki. Keduanya kembali ke timeline masing-masing dan ke tubuh masing-masing. Terlihat, Taki seketika lupa dengan nama Mitsuha. Mitsuha berlari kembali ke desa untuk melanjutkan rencana evakuasi. Karena dia saat ini sudah tahu bahwa malam ini komet akan jatuh di desanya. Dengan susah payah Mitsuha melakukan berbagai cara agar warga desa percaya dengannya kalau meteor atau komet akan jatuh di tempat itu. Terjatuh, Mitsuha bangkit lagi karena mengingat sosok Taki. Tetapi sama halnya dengan Taki, tiba-tiba Mitsuha lupa siapa nama Taki. Dia hanya mengingat kenangannya tanpa tahu nama Taki itu sendiri. Adegan selanjutnya terlihat pecahan meteor itu pun jatuh menghantam desa Itomori. Tapi berkat upaya Mitsuha, kejadian tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa di desa itu. Adegan berlanjut lagi di timeline kehidupan Taki. Terlihat Taki saat ini sudah lulus sekolah dan sedang mencari kerja. Tapi, kenangan-kenangannya tentang pertukaran tubuh beberapa tahun lalu masih terbayang-bayang. Ternyata di timeline ini terlihat sosok Mitsuha dewasa yang sudah pindah dan tinggal di Tokyo. Berkat evakuasi tadi itu, Mitsuha berhasil tetap hidup. Bagaikan mukjizat, semua ini bisa terjadi karena pertukaran tubuh dia dengan Taki. Film ini ditutup saat Taki dan Mitsuha bertemu dan berpapasan di tangga jalan. Keduanya saling melihat satu sama lain dan berakhir di momen saat mereka ingin menyebut nama masing-masing. Tamat, film ini diakhiri dengan momen yang kentang. Dan banyak penonton yang pastinya berharap film ini ada lanjutannya. Tapi sayangnya untuk saat ini, film ini belum ada sequelnya ya. Untuk kalian, silahkan menonton langsung film ini, karena tentunya rekapan alur ini tidak sedetail itu. Kalian bisa menemukan hal-hal menarik lain saat menonton langsung filmnya. Saya sangat mengapresiasi film ini, terlebih dengan tampilan visual anime yang sangat memanjakan mata. Baiklah, sekian untuk edisi kali ini. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.